Halo, shalom. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Yuk, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini kami mau belajar. Berikan kami kecerdasan, kepandaian, bimbing kami Tuhan. Supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembelajaran 4, kelas 1, materinya adalah aku dan keluargaku. Apa sih keluarga itu? Ya, kita akan belajar mengenai pengertian keluarga ya. Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai ikatan darah dan tinggal bersama di dalam satu rumah. Keluarga terbentuk setelah adanya pernikahan seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa yang kemudian melahirkan anak-anak. Tentunya mama papa sebelum kalian ada, mereka melakukan pernikahan dan pemberkatan di gereja karena itu adalah syarat keluarga Kristen. Nah, keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di dalam keluarga kalian, di dalam rumah kalian, terkadang ada yang tinggal bersama dengan kakek, nenek, paman, atau bibi. Mereka juga adalah keluarga kita. Saudara yang lebih tua dari kita adalah kakak. Saudara yang lebih muda disebut adik. Orang tua dari ayah dan ibu disebut kakek dan nenek. Saudara dari ayah atau ibu disebut paman dan bibi. Ada juga yang menyebut om dan tante, Pak D dan Bude. Nah, anak-anak, siapa saja yang tinggal di dalam rumahmu? Kalian bisa menyebutkan? Oh, ada siapa? Papa, mama, kakak, adik. Ya. Dan anak dari paman dan bibi disebut sebagai saudara sepupu. Nah, di dalam keluarga memiliki tugas masing-masing anggotanya yang berbeda dan semua saling melengkapi. Seorang ayah bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Misalnya, ayah bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ayah juga bertugas untuk melindungi seluruh keluarganya, membimbing dan mendidik anak-anak. Seorang ibu tugasnya mengatur dan mengelola rumah tangga. Ibu juga mendidik, merawat anak, begitu juga membersihkan rumah dan membereskan rumah. Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak sampai dewasa, dan anak-anak juga mempunyai tugas di dalam keluarga, yaitu menghormati dan menaati serta membantu pekerjaan dalam keluarga. Nah, anak-anak, kalian di rumah mempunyai apa? Tugas dan kewajiban. Apa itu? Menghormati dan mentaati serta membantu pekerjaan dalam keluarga. Tentunya kalian sudah bisa ya membantu ya di dalam rumah ya, membantu ibu. Apa contohnya? Yaitu bisa dengan hal yang sederhana yang tentunya bisa kalian lakukan, yaitu apa? Menyapu atau membantu ibu membersihkan halaman. Nah, setiap anggota keluarga harus saling mengasihi. Mengasihi diwujudkan dengan saling berbagi, saling peduli, dan saling memaafkan, serta saling menolong. Berikut ini Bu Maya akan mengambil kisah contoh keluarga di dalam Alkitab yang saling mengasihi, yaitu keluarga siapa anak-anak? Keluarga Bapak Abraham, kemudian keluarga Amram dan Yokebed, serta keluarga Elkana dan Hana. Yuk kita simak video berikut ini.
Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Bayi Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1-12. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya.
Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Ayat hafalan. Tuhan adalah penolongku. Bu Hana meminta seorang anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1-20. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai dua istri, yaitu Bu Hana dan Bu Penina. Bu Hana tidak bisa mempunyai anak. Tetapi, Bu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Penina selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan menangis. Karena itu, Bu Hana sambil menangis pergi ke bait suci. Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak tapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Bu Hana. Satu tahun kemudian, Bu Hana melahirkan anaknya bernama Samuel, artinya aku minta dari Tuhan. Ingat janjinya, Bu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Ayat hafalan. Selalu berdoa dengan